Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Mahrani Faunia dari kelas 10 MIPA 4. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang ancaman di bidang IPOLEK Sosbuddankam, yaitu ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Pertama, saya akan menjelaskan ancaman di bidang ideologi. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, para tokoh-tokoh bangsa melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia melaksanakan rapat untuk menentukan dasar negara. Rapat yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan bahwa Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Ancaman dalam bidang ideologi adalah ancaman yang mengganggu atau mencoba untuk menggantikan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Berbagai contoh ancaman ideologi adalah ancaman gerakan Partai Komunisme Indonesia. Selanjutnya, penjelasan ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman dari luar contohnya yaitu terorisme internasional dan negara asing yang terlalu mencampuri urusan politik dalam negeri. Sementara itu, ancaman dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Hal ini patut diwaspadai oleh seluruh komponen bangsa. Ancaman di bidang ekonomi, jika dibiarkan terjadi, akan mendatangkan masalah yang serius, yaitu krisis ekonomi nasional. Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang hebat, yaitu pada tahun 1998 dan tahun 2020 kemarin akibat dari pandemi. Ancaman di bidang ekonomi itu memang akan selalu ada dan perlu diperhatikan secara serius. Inilah ancaman-ancaman tersebut. Yang pertama ada masalah inflasi, kenaikan harga barang yang terjadi secara terus-menerus dengan mengakibatkan perubahan nilai uang terhadap mekanisme pasar. Kedua, meningkatnya angka pengangguran. Ketiga, infrastruktur yang tidak memadai. 4. Ketergantungan kepada barang impor. 5. Utang dengan negara lain. Dan keenam, korupsi. Ancaman sosial budaya bisa datang baik dari dalam maupun luar negeri. Adapun berbagai ancaman sosial budaya yang perlu dihalau seluruh bangsa Indonesia. Ancaman dari dalam negeri yaitu kemiskinan, rendahnya kualitas SDM, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar negeri yaitu gaya hidup konsumtif yang merupakan perilaku membeli banyak barang yang diinginkan, padahal sebenarnya tidak dibutuhkan, melainkan hanya demi memuaskan hasrat akan pengakuan orang-orang sekitar. Sifat hedonisme. Sifat ini bisa membuat seseorang jatuh miskin. Sikap individualisme. Dan runtuhnya nilai keagamaan yang memungkinkan terjadinya berbagai tindakan asusila. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah ancaman yang menyatu terhadap integrasi bangsa yang perlu kita waspadai, yang mengancam segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara. Keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dapat berasal dari luar maupun dalam negeri. Contoh ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan dari luar negeri dan dalam negeri adalah agresi dan invasi, dan pelanggaran wilayah.